warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kebangsaan, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam podcast resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik. Podcast ini kami hadirkan sebagai ruang diskusi yang ringan, namun tetap membahas isu-isu penting yang tengah terjadi di masyarakat, khususnya di Kabupaten Gresik. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema yang sangat relevan dengan kondisi saat ini, yaitu bagaimana membangun generasi muda yang bebas dari kenakalan remaja, narkotika, ekstremisme, pengaruh negatif media sosial, hingga bullying. Nah, telah hadir bersama kami Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Bapak Nanang Setiawan, SIP MSI. Terima kasih banyak Pak Nanang telah hadir bersama kami untuk menghadiri podcast pada hari ini. Baik Pak, berbicara tentang kenakalan remaja, ekstremisme, hingga bullying yang ada di anak-anak muda pada saat ini ya Pak, itu memang pengaruhnya karena perkembangan teknologi dan juga informasi yang begitu cepat. Nah, bagaimana pandangan Bapak melihat kondisi anak-anak muda pada saat ini? Oke, terima kasih Mbak Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada seluruh pemirsa, bahwa saya tertarik apa yang ditanyakan oleh Mbak Gun tadi, bahwa kenakalan remaja, kemudian dari mulai narkotika, tawuran, kemudian bullying, media sosial, ini adalah menjadi makanan sehari-hari masyarakat kita. Dan remaja itu semenjak dulu menjadi tumpuan bagi perkembangan suatu bangsa. Pernah Pak Soekarno menyatakan bahwa berilah saya 10 pemuda akan saya guncang dunia. Tentu bahwa ini harus dimaknai bahwa generasi muda ini resource-nya, sumber daya manusianya harus kita jaga, kita bangun sedini mungkin. Kita sama-sama tahu bahwa saat ini hampir seluruh desa atau wilayah itu nggak ada yang lepas dari masalah narkoba, satu itu. Kemudian juga di beberapa kota, utamanya kota besar Jakarta, Surabaya, juga tidak terlepas dari pengaruh kenakalan remaja berupa tawuran. Di Gresik relatif lebih ringan, lebih landai, tetapi juga bukannya tidak ada. Pernah ada, cuman intensitas ataupun kapasitasnya lebih kecil dibandingkan daerah tetangga. Kemudian bullying juga pernah terjadi di Gresik. Sedangkan untuk media sosial ini saya merasa bahwa ini kerawanan pada seluruh aspek, seluruh wilayah sama. Kenapa? Karena saat ini generasi kita yang utamanya didominasi oleh Gen Z ya, itu dari lahir sudah bermain dengan digital, sehingga ini perlu kita manage sehingga anak-anak kita tidak terpengaruh hal-hal negatif yang ada di media sosial. Itu. Kemudian tadi yang pertama masalah narkotika. Narkotika ini hampir tidak ada seluruh desa yang terlepas dari masalah itu. Ini nih hasil laporannya BNNK ya. Dan juga di bulan Oktober tahun ini Bapak Presiden merilis temuan Polri seluruh Indonesia 214 ton. 214,8 ton tepatnya angkanya itu, bahwa itu bukan hal yang main-main, itu karena kalau itu distribusi seluruh jumlah penduduk Indonesia masih ada sisa. Artinya bahwa Indonesia ini tidak hanya target sasaran tetapi juga daerah transit. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh keluarga kita, lingkungan kita, jangan sampai anak-anak muda, anak-anak kita ini terkena pengaruh negatif narkoba itu. Karena kalau sudah terkena narkoba, tentu masa depannya menjadi korbannya. Bangsa juga seperti itu. Jadi akhirnya kalau generasi kita itu banyak yang terkena narkoba, tentu harapan Indonesia emas 2045 bisa jadi tinggal omong kosong saja seperti itu. Sehingga ini yang harus kita jaga, jangan sampai anak-anak kita terkena pengaruh hal-hal negatif, utamanya narkoba. Narkoba itu biasanya di lingkungan
mereka pasarkannya itu adalah terlihat seperti hal-hal yang positif, misalkan jadi betah melek, jadi stamina kuat dan seterusnya. Tetapi itu hanya menipu dalam waktu panjang. Pasti akan terkena itu adalah sistem sarafnya, menjadi orang itu tidak akan bisa produktif dan juga bisa mengarah kepada kegilaan. Misalnya tingkat emosinya terpengaruh menjadi gampang temperamen, kemudian bahkan kejadian terakhir pembunuhan yang dirilis oleh kepolisian itu juga dampak negatif narkoba. Itu yang harus rekan-rekan terutama pemuda jangan sampai naudzubillah terseret terkena ikut narkoba. Begitu, Mbak. Baik, wah ternyata mengerikan sekali ya dampak narkoba, terutama untuk anak-anak generasi ke depan, terutama di Kabupaten Gresik. Dan ternyata menurut penetaran Pak Kaban tadi, Kabupaten Gresik cukup kompleks ya tentang kenakalan remaja, kemudian kasus-kasus yang pernah dialami remaja di Kabupaten Gresik. Nah, menurut Bapak apa sih Pak faktor yang menjadi pemicu mungkin ya dari kenakalan remaja, kemudian narkotika seperti tadi? Dengan mengetahui faktor tersebut, mungkin kita bisa untuk menghindari mereka supaya anak-anak di Kabupaten Gresik selamat dari kenakalan remaja dan sebagainya. Oke, terima kasih Mbak Kun. Jadi yang dalam literatur ataupun analisa yang saya lakukan terhadap di beberapa tulisan maupun pengalaman-pengalaman yang terjadi, bahwa kenakalan remaja utamanya satu dipicu oleh faktor keluarga. Jadi kenakalan remaja maupun keterlibatan dalam narkoba dan seterusnya sama. Itu utamanya dipicu dari faktor keluarga. Keluarga yang broken home sehingga anak-anak kurang perhatian itu prosentasenya lebih besar bisa terseret pada masalah-masalah itu. Kemudian yang kedua lingkungannya tidak peduli ya. Misalkan katakanlah di lingkungan itu anak-anak sudah mulai muncul kasak kusuk, mau bergerombol, mau mengadakan kesepakatan yang mungkin tidak bagus, berangkat kemana itu lingkungannya cuek, tidak mungkin menanya mau ngapain nak, kok bawa motor, bawa kayu misalkan seperti itu. Kalau itu lingkungan yang ikut peduli, saya yakin mereka nggak akan jadi. Nah, paling nggak ini jadi pengurang. Jadi mungkin dua hal itu yang kami nilai. Di samping hal-hal lain, misalkan bisa juga faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi pemicu terjadinya kenakalan. Tapi yang jelas yang dua itu yang harus para keluarga utamanya keluarga muda, juga kita semua yang punya lingkungan di RT, di RW itu peduli pada anak-anak kita. Bagaimana melihat hal yang negatif, menurut penilaian kita ya segera kita berikan teguran, itu paling enggak mengantisipasi. Baik. Jadi dua hal ya Pak Kaban ya, dari keluarga dan juga lingkungan. Bagaimana kita sendiri menjaga lingkungan supaya generasi muda tidak terjerumus. Kalau pesan Pak Kaban sendiri untuk generasi muda supaya bisa membentengi dirinya sendiri Pak, supaya tidak terjerumus dalam hal narkotika, kenakalan remaja dan sebagainya. Oke, jadi untuk generasi muda saya harapkan bahwa adik-adik yang utamanya generasi Z ini yang mahir dalam hal digital ini manfaatkan sumber daya yang ada itu kepada hal-hal yang positif. Memang di saat ini informasi apapun gampang kita dapatkan ya. Jadi di internet informasi apapun gampang kita dapatkan. Tetapi pilihlah informasi-informasi yang sifatnya membangun, bisa mengembangkan diri sendiri, juga mungkin juga bisa menjadi mata pencaharian. Itu yang harus dicamkan anak-anak muda. Boleh mungkin di saat-saat tertentu gemar dengan game ya, tetapi kalau setelah itu mereka itu dengan programmernya mendalami, kemudian dari sisi membaca sahamnya bisa lah, ini kan bisa menghasilkan. Nah, ini harus kita dorong bahwa anak-anak kita ini harus familiar dengan hal-hal yang positif dan mereduksi hal-hal yang negatif. Oke, seperti itu.
Jadi untuk anak-anak muda tetap untuk pada pakem-pakemnya ya Pak, menggunakan internet secara positif, kurang lebih seperti itu ya. Baik Pak, sebagai penutup pembahasan kita untuk pada hari ini, apa sih peran Bakas Bampol untuk menghadapi tantangan tersebut? Oke, terima kasih Pak Anu. Jadi Kesbampol secara kewenangan adalah menjaga persatuan dan kesatuan ya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang dalam hal ini adalah sebagai penopang bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia itu tetap jaya selamanya. Saat ini muncul di beberapa bulan terakhir ini dalam pengamatan saya di media sosial itu upaya pecah belah ada. Upaya untuk mendelegitimasi pemerintahan. Dalam hal ini masyarakat biar nggak percaya dengan pemerintahan itu ada. Nah, ini anak-anak kita harus sadar bahwa dunia saat ini sedang berubah. Lihatlah di Venezuela, lihatlah di Iran yang saat ini posisinya kekuatan global itu sedang berubah. Jangan gampang terpancing pada isu-isu pecah belah. Jangan terpancing pada isu-isu yang ketidakpercayaan pada pemerintah. Cari referensi yang lain karena saat ini sangat gampang sekali dengan teknologi artificial intelligence itu dibuat seakan-akan orang, misalkan Pak Presiden kita nggak bicara ini, tetapi dibuat berbicara ini. Nah, itu jangan terpancing, dilihat, dicek dulu ya itu. Kemudian narkoba jangan sampai terkena, nggak usah terpancing kalaupun dipanas-panasin melalui media massa itu terpancing emosi, bunuh demo maupun apalagi melabrak yang lain. Sebenarnya jangan terpancing, cek dan dicek dulu sehingga informasi yang diterima itu benar-benar informasi yang valid. Mungkin seperti itu. Jadi tidak terlalu termakan hoax ya Pak di sosial media. Baik, terima kasih banyak Pak Laban atas waktu dan pandangan yang sangat berharga. Sobat Kebangsaan, semoga obrolan hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa membangun generasi muda yang sehat, berkarakter, dan cinta tanah air adalah investasi masa depan kita, khususnya di Kabupaten Gresik. Nah, Sobat Kebangsaan, semoga obrolan hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa membangun generasi muda yang sehat, berkarakter, dan cinta tanah air adalah investasi bagi masa depan Kabupaten Gresik. Saya Anggun Syadina Maza, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik episode berikutnya.